Halo semuanya, kita lanjutkan kembali perkuliahan algoritma pemrograman. Kali ini kita akan belajar konsep mengenai variabel, tipe data, dan operator ya. Namun sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengenalan bahasa Pascal, seperti yang saya sebutkan pada video yang lalu bahwa di perkuliahan ini kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Jadi mau nggak mau teman-teman harus tahu ya sedikit atau dasar-dasarnya, setidak-tidaknya struktur programnya di Pascal itu seperti apa, sintaks dasarnya seperti apa. Baru nanti saya akan menjelaskan mengenai tipe data dan operator. Kenapa harus tahu bahasa Pascal-nya seperti apa penulisannya? Karena untuk mempelajari suatu bahasa komputer supaya kita bisa dapat membuat program ya menggunakan bahasa pemrograman tersebut, langkah pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah mengenal struktur dari program yang akan dibuat dengan bahasa tersebut. Jadi, masing-masing bahasa pemrograman punya struktur programnya masing-masing gitu ya. Walaupun nanti logiknya tetap sama gitu, tapi ada yang berbeda gitu antar bahasa pemrograman itu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus tahu elemen-elemen yang membentuk program tersebut. Jadi sintaks dasarnya lah ya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Pascal, struktur programnya terdiri dari yang pertama ada judul program. Yang kedua, bagian blok program atau badan program. Itu ada bagian deklarasi, di mana di bagian deklarasi ini kita bisa mendeklarasikan label, konstanta, tipe data, variabel, prosedur, fungsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian pernyataan atau statement ya, atau sering disebut juga dengan program main body atau execution part. Jadi part inilah yang dieksekusi gitu ya, yang dijalankan. Nah, kalau kemarin saat kita belajar membuat algoritma gitu ya, struktur penulisan algoritma juga mirip seperti ini ya, ada judulnya, kemudian bagian deklarasi ini bagian kamusnya gitu ya. Kemudian baru bagian intinya apa yang mau dieksekusi gitu. Nah, sama seperti yang saya ibaratkan, ibarat resep gitu ya, ada judulnya, kemudian ada alat dan bahan yang diperlukan, baru kemudian inti dari resepnya, langkah-langkah yang mau dieksekusi. Contohnya seperti ini, penulisan dalam bahasa Pascal. Ini adalah judul program gitu ya, diawali dengan kata program. Gitu. Nah, baru kemudian nama programnya ini terserah, boleh teman-teman definisikan sendiri, misalkan hitung luas segitiga atau hitung luas atau keliling lingkaran apa, bebas, pokoknya bebas gitu ya. Kemudian bagian badan program yang diapit oleh begin dan end ini ya. Kalau ini artinya program ini mencetak saya Pascal gitu ya. Kemudian di bawahnya mencetak lagi saya baru kenal. Ini kalau dijalankan hasilnya di layar akan muncul seperti ini. Nah, kalau yang tadi tidak ada bagian deklarasinya, kalau yang contoh kedua ini ada bagian deklarasinya seperti ini. Misal namanya program tampil, gitu ya. Ini adalah bagian deklarasinya. Nah, ini adalah bagian pernyataannya. Tuh. Di sini ada sebuah variabel dengan nama gitu ya. Nama ini bertipe string dengan panjang 10. Nah, ini kalau dijalankan, maka variabel nama tadi diisi dengan Nina gitu ya. Kemudian ketika baris berikutnya dijalankan, ini nama, ini dicetak di layar ya. Nama write. Kemudian write nama, ini nama yang ini adalah variabel yang di atas ini. Jadi kalau di layar hasilnya adalah nama titik 2 Nina gitu. Jadi beda, ini ada write, kemudian di sini ada write len gitu ya. Kalau write len ini dia akan menulis di baris baru gitu. Sedangkan kalau write ini dia akan menulis nyambung di sebelahnya gitu ya. Jadi nama yang ini titik 2, maka yang
variabel ini akan dicetak di sebelahnya. Gitu. Jadi bagian deklarasi ini boleh ada, boleh tidak gitu ya, tergantung kebutuhan. Ya kalau memang kita membutuhkan salah satu dari ini, nah maka ini harus dideklarasikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Artinya kita butuh bagian deklarasi. Perlu diketahui bahwa bagian deklarasi ini tidak harus selalu ada di paling atas gitu ya. Bisa jadi nanti teman-teman di antara begin dan end ini butuh variabel lain atau membuat sebuah fungsi yang di dalamnya ada deklarasi lagi gitu. Jadi bisa saja di dalam antara begin dan end. Kemudian aturan penulisannya untuk struktur, deklarasi, dan badan program tadi ada aturan mainnya gitu ya. Yang pertama judul program. Judul program itu sifatnya adalah opsional dan tidak terlalu berarti dalam program. Jadi bisa ya tidak terlalu opsional lah intinya ya. Nah, kalau judul harus terletak pada awal dari program dan diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Judul program ditulis dalam satu kata. Jika lebih dari dua kata, maksudnya lebih dari satu ya, terdiri dari dua kata atau lebih, itu harus disambung dengan tanda hubung bawah atau underscore seperti ini ya. Dan tidak boleh ada spasi kosong. Jadi judul program tadi sifatnya sebagai dokumentasi saja, tidak berkaitan dengan proses program. Jadi itu tidak ditampilkan di layar sebetulnya ya, itu hanya kita tahu program ini di bawahnya ini apa gitu yang dikerjakan oleh program ini. Kemudian deklarasi. Kalau bagian deklarasi itu sering disebut juga dengan kamus program. Fungsinya adalah jadi kita kalau butuh label, tipe, variabel, prosedur atau fungsi gitu ya. Nah, bagian deklarasi itulah digunakan untuk mendeklarasikan yang kita butuhkan ini. Tuh. Jadi label yang kita gunakan, variabel yang kita gunakan itu kita beri nama atau pengenal atau biasa disebut dengan identifier. Jadi kalau tadi contohnya maka ini kita punya sebuah variabel yang identifier atau diberi pengenal nama. Ya, bisa saja name gitu ya, bisa saja first name, last name gitu, bisa diganti sesuai dengan keinginan programmer. Kemudian bagian pernyataan. Bagian ini ditulis di antara kata begin dan end tadi ya. Akhir penulisan end harus diakhiri tanda titik. Nah, penulisan pernyataan-pernyataan atau statement-statement pada bahasa Pascal atau pada bahasa pemrograman lainnya pun ya, pada umumnya menjorok masuk beberapa kolom. Sebenarnya tidak berpengaruh pada proses, cuma supaya lebih rapi gitu ya, supaya lebih mudah kita membaca programnya, sehingga akan terlihat bagian-bagiannya, pasangan-pasangannya gitu. Dan setiap akhir pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Contohnya seperti ini kan begin, end. Nah, yang bagian berikutnya kita kasih agak menjorok gini ya, tab gitu. Nah, supaya apa? Supaya ya kalau sama semua di sebelah kiri semua kan pusing bacanya, lurus saja gitu kan. Jadi biar enak ya kita masuk menjorok seperti itu. Kalau di Pascal tab-nya ini tidak berpengaruh ya, tidak ada arti apa-apa. Tapi nanti kalau teman-teman ketika pakai Python ya, tab itu akan berpengaruh. Python akan mencari pasangan dari statement yang tab-nya sejajar gitu. Kalau di Pascal tidak berpengaruh, cuma untuk pembacaan program agar lebih mudah. Nah, nanti saat teman-teman udah mulai menuangkan algoritma yang teman-teman buat ke dalam program, teman-teman boleh menuliskan apa saja gitu ya di dalam bahasa Pascal. Kan kemarin kita sudah coba install Free Pascal ya saat praktikum. Nah, teman-teman boleh menuliskan apa saja di dalam bahasa Pascal itu. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, simbol-simbol dasar dalam bahasa Pascal, kemudian ada reserve words, identifier, variabel dan konstanta, operator, dan yang terakhir komentar program. Yang pertama, simbol-simbol dasar. Jadi di dalam program Pascal itu teman-teman bisa menuliskan apa saja gitu ya. Yang penting terdiri dari huruf, hurufnya itu A sampai Z
besar dan kecil itu boleh. Kemudian underscore boleh gitu ya. Nah, perlu diketahui huruf besar dan huruf kecil kalau di Pascal itu dianggap sama aja, tidak dibedakan. Jadi compilernya itu tidak case sensitif ya, tidak case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil dianggap sama. Kemudian angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 juga boleh digunakan. Nah, simbol khusus yang ada di keyboard kita itu yang bisa digunakan ini ya. Tambah kurang kali bagi sama dengan petik kurung buka kurung tutup kurung siku kurung kurawal titik koma titik 2 titik koma dan seterusnya ini ya. Yang bisa dipakai ini saja. Nah, tadi seperti yang saya bilang, teman-teman boleh menuliskan apa saja, misalkan nama variabel, nama label dan sebagainya, boleh menuliskan apa saja, tapi tidak boleh menggunakan kata-kata ini. Tidak boleh menggunakan kata-kata ini. Kenapa? Karena kata-kata ini udah didefinisikan oleh Pascal mempunyai maksud tertentu. Artinya udah dipesan ya, udah di reserve, udah di tag duluan sama Pascal. Yang ini nggak boleh dipakai gitu intinya. Jadi reserve word ini tidak dapat dipergunakan sebagai identifier karena and, div, gitu ya, if, not, dan lain sebagainya ini nanti di Pascal punya arti sendiri gitu. Jadi kalau kita pakai untuk misalkan membuat nama variabelnya n gitu ya, akan ambigu dengan n yang ada di Pascal punya gitu, di kamusnya Pascal, error deh jadinya gitu. Nah, dari tadi kita menyebutkan identifier. Identifier itu adalah nama yang diberikan sendiri oleh pengguna, maksudnya oleh programmer di sini ya, untuk menamai konstanta, untuk menamai variabel, prosedur atau fungsi. Gitu. Jadi itu kita bebas mendefinisikannya, identifier didefinisikan sendiri secara bebas, tetapi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari gabungan huruf dan angka, ya. Boleh misalkan namanya nama 1, nama 2 gitu ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, boleh. Nah, tapi karakter pertamanya harus huruf gitu, bukan angka. Jadi huruf dulu, baru diikuti dengan angka. Ingat huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama saja, karena dia tidak case sensitif. Kemudian tidak boleh mengandung spasi, jika harus menggunakan lebih dari satu suku kata, bisa menggunakan underscore. Kemudian tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali underscore tadi ya. Panjangnya bebas, tapi hanya 63 karakter pertama yang dianggap signifikan. Ya, kalau ngasih nama konstanta atau variabel atau prosedur atau fungsi ya, sebaiknya tidak terlalu panjang juga ya, karena kan nanti di bawah akan kita panggil gitu ya. Akan sering kita gunakan, jadi akan merepotkan kalau terlalu panjang. Tapi tidak terlalu pendek juga gitu ya. Misalkan hanya satu huruf, A, B, C gitu. Nanti kita bingung sendiri, A ini tadi apa gitu, B ini apa. Lebih baik agak lebih jelas, misalkan kita mau membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Maka kita butuh panjang kali lebar. Mungkin PJG atau LBR gitu ya, itu masih mending. Jangan sekedar A, B gitu ya. Tadi A-nya ini lebar atau panjang gitu, B-nya ini panjang atau lebar, kan akan menyulitkan diri sendiri dan orang lain yang akan mengembangkan program yang kita buat. Nah, berikut ada contoh beberapa identifier. Yang pertama nama siswa. Ini benar ya, tidak ada spasi di sini. Nomor induk ini juga benar, pakai underscore. P3K juga benar. Nah, yang ini salah. Kenapa salah? Karena karakter pertamanya harus huruf. Tidak boleh diawali dengan angka. Yang ini juga salah karena mengandung simbol khusus. Tadi tidak boleh, identifier tidak boleh mengandung simbol khusus. Kemudian yang ini juga salah. Kenapa salah? Karena mengandung spasi. Identifier tidak boleh ada spasi kosong. Lalu berikutnya untuk menuliskan program kita butuh variabel ya, variabel. Variabel adalah sebuah nama atau identifier yang menyimpan sebuah nilai, di mana nilai tersebut disimpan pada penyimpanan komputer. Semua variabel kalau di dalam Pascal itu harus dideklarasikan dulu sebelum kita menggunakannya. Kalau di dalam Pascal ada bahasa-bahasa pemrograman tertentu yang tidak dideklarasikan juga tidak apa-apa gitu. Bisa langsung dieksekut, langsung diinisiasi, boleh.
Tapi kalau di Pascal harus kita deklarasikan dulu, diawali dengan kata kunci var. Diikuti dengan nama variabel, titik 2, dan tipe datanya. Contohnya seperti ini, dibuka dengan var gitu ya. Kemudian ini ada variabel A, namanya ya, identifiernya maksudnya, identifier. Titik 2 ini tipenya, tipe datanya integer. Kemudian ada variabel X, titik 2 tipenya adalah real. Apa itu tipe data? Tahan dulu, nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Sementara teman-teman tahu dulu gimana cara mendeklarasikan variabelnya gitu. Misalkan ada beberapa variabel dengan tipe data sama gitu ya. Misalkan di sini A, B, dan C sama-sama integer, kemudian X dan Y sama-sama real, itu teman-teman boleh aja menuliskannya satu persatu seperti ini, atau digabung seperti ini juga boleh. A, B, C itu tipenya integer, X dan Y itu tipenya adalah real. Gitu. Berikutnya ada konstanta. Konstanta itu data yang nilainya tidak berubah selama eksekusi program, ya, konstan. Beda dengan variabel, kalau variabel kan nilainya berubah. Nah, saat mendeklarasikan konstanta, kita tidak perlu mendeklarasikan seperti variabel tadi, harus di-declare var, tipenya apa, tidak perlu, namun kita perlu menyebutkan nilai yang disimpan oleh konstanta tersebut. Misal kita butuh pi misalkan ya, untuk menghitung luas lingkaran. Pi sama dengan 3,14 gitu. Nah, jadi ditulis dulu const gini ya, const, kita perlu tulis const, kalau tadi variabel var gitu ya. Nah, ini tidak perlu sebutkan tipenya apakah real atau integer, tapi kita langsung tuliskan nama konstantanya apa, misalkan ini 1000. Ini identifier bebas ya, bebas kita kasih nama apa aja, terserah. Mau itu 1000, mau itu apalah misalkan. Jadi ini bebas, sama seperti nama variabel. Ini langsung nilainya aja, 1000 sama dengan 1000. Jadi ketika di bawah nanti kita akan panggil pi atau 1000, itu pi itu pasti 3,14 gitu. Tidak berubah dan tidak bisa diubah juga nilainya. Tuh. Berikutnya ada operator. Operator adalah simbol yang memberitahu compiler untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. Ada beberapa jenis operator, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ada operator aritmatika, operator relasional, boolean, atau operator logika, bitwise, himpunan, dan string. Tapi tidak semuanya kita bahas hari ini ya, bertahap. Akan saya jelaskan beberapa. Yang terakhir adalah komentar program. Jadi komentar itu adalah bagian statement atau pernyataan yang diabaikan oleh compiler. Jadi tadi di bagian badan program ada statement-statement gitu ya yang akan dieksekut. Misalkan hitung luas persegi panjang tadi, maka di bagian pernyataan kan akan dieksekut, hitungnya panjang kali lebar gitu. Nah, tapi bisa kita menuliskan sesuatu tapi tidak dieksekusi gitu oleh compiler. Nah, itu adalah bagian komentar. Bagaimana cara membuat komentar? Ya, kita berikan tanda kurung kurawal seperti ini atau seperti ini. Kurung buka bintang, terus di akhir bintang kurung tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau satu baris seperti ini, atau bisa juga banyak baris komennya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menuliskan catatan-catatan, misalkan ya. Bagian ini fungsi ini adalah fungsi untuk menghitung luas segitiga, misalnya gitu kan. Memberikan catatan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain yang akan mengembangkan program kita ke depan. Jadi dokumentasi programnya itu ditulis melalui komen ini. Komentar itu bisa muncul di mana saja ya dalam program Pascal. Di atas, di tengah, di bawah bisa ada komen. Nah, jadi itu ya. Intinya algoritma apapun yang teman-teman buat, nanti kan teman-teman akan menuangkannya dalam pemrograman. Nah, pemrogramannya kebetulan di sini kita pakainya Pascal. Jadi, teman-teman bisa menuliskan apa saja dalam Pascal itu ya, tapi tadi perhatikan bahwa penulisannya itu simbol-simbolnya yang boleh adalah angka, karakter, dan simbol-simbol tertentu gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan reserved words gitu. Kemudian perhatikan bahwa
Kalau kita butuh variabel dan konstanta, maka kita harus deklarasikan dulu. Kemudian kalau mau ada operasi yang dilakukan, aritmatika atau apa, kita butuh yang namanya operator. Dan untuk dokumentasi program atau bagian-bagian tertentu yang mau diabaikan oleh compiler, kita bisa jadikan komentar. Seperti itu. Nah, tadi ada beberapa istilah ya, tadi yang belum dijelaskan yaitu tipe data tadi dan operator. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu tipe data dan operator. Tadi waktu mendeklarasikan variabel tadi katanya harus tahu tipe datanya apa gitu ya kan. Kemudian kalau mau ada manipulasi data atau suatu aritmatika yang mau dikerjakan gitu ya, butuh operator. Nah, apa itu? Yang pertama akan saya jelaskan adalah tipe data. Jadi tipe data, bahasa pemrograman apapun itu ya, kalau kita mendeklarasikan variabel itu butuh tipe datanya gitu ya, tipe datanya. Di bahasa pemrograman itu kadang ada tipe data yang hanya ada di bahasa pemrograman A misalnya gitu ya. Hanya ada tipe data yang hanya ada di bahasa pemrograman B gitu ya. Tapi secara umum ya, kayak integer, real, karakter, boolean ini hampir di bahasa pemrograman apapun ada gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi pendeklarasiannya sedikit berbeda. Ya gitu, sedikit berbeda. Ada yang kalau string itu char tapi dikasih kurung siku kiri kanan kayak gitu. Ada yang langsung tuliskan string. Ada yang teks seperti itu ya. Nah, kemudian kalau array juga ada di semua bahasa pemrograman apapun seperti itu ya. Pointer juga ada. Nah, kalau di Pascal bahasa tipe data yang ada di Pascal adalah ini yang semua yang ada di gambar ini. Jadi tipe datanya bisa kita bagi menjadi scalar, pointer, dan structure. Scalar itu artinya tipe datanya itu hanya menyimpan satu nilai saja. Misalkan 10 atau nama Andi misalnya seperti itu ya. Kalau pointer itu menyimpan alamat memori. Kalau structure itu bisa menyimpan banyak nilai gitu ya. Atau terstruktur lah. Berbeda dengan yang scalar tadi yang hanya satu nilai. Nah, tipe data scalar sendiri terbagi menjadi ada tipe data standar atau sederhana. Kemudian ada user define atau yang didefinisikan oleh user. Tipe data yang standar ada integer, real, karakter, dan string ya, karakter dan string, kemudian boolean. Untuk yang user define ada enumerated atau enumeration, kemudian subrange. Untuk data yang terstruktur ada array, record, file, kemudian ada set. Nah, untuk tipe data yang integer, karakter, boolean, enumerated, dan subrange itu termasuk juga ke dalam jenis data ordinal. Ya. Jadi semua ini selain yang real itu termasuk tipe data ordinal. Setelah ini akan saya jelaskan satu-satu ya. Maksudnya apa sih integer, apa sih real, ordinal itu apa, pointer itu apa dan lain sebagainya. Tapi yang akan saya jelaskan baru yang ini dulu ya, yang standar atau yang sederhana, kemudian yang pointer. Untuk yang user define dan yang structure akan dijelaskan di pertemuan berikutnya gitu ya. Kita belajarnya bertahap sedikit-sedikit dulu. Yang akan kita gunakan yang sederhana ini dulu. Oke, kita mulai dari yang integer dulu. Jadi integer itu tipe data numerik ya. Tipe data numerik yang merupakan nilai bilangan bulat. Baik dalam bentuk desimal maupun heksadesimal. Ya. Desimal berarti basis 10 gitu ya. Kalau heksadesimal berarti basis 16. Kalau nilai integer heksadesimal diawali dengan tanda $. Nah, Pascal menyediakan 5 macam tipe data integer yang masing-masing mempunyai jangkauan nilai yang berbeda. Jadi, kita dapat menyimpan sampai berapa digit sih gitu ya. Nah,
bilangan bulat. Nah, jadi bisa ada macam-macam yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada byte. Sebenarnya ada lagi sih selain yang 5 ini, tapi saya jelaskan yang 5 ini saja, nanti teman-teman bisa cari tahu ada varian yang lain. Pertama ada byte. Byte ini ukuran memorinya 1 byte, ya, artinya 8 bit ya, 8 bit. Jadi jangkauan nilainya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 adalah 256 ya. Karena nilainya dari 0, maka nilai terbesar yang bisa disimpan adalah 255. Itu maksudnya ya, jangkauan nilainya. Jadi, kalau misalkan teman-teman butuh mengolah data yang besar, misalkan untuk menyimpan penghasilan mungkin, ya jangan pakai yang byte gitu, karena datanya tersimpan hanya sampai 255 gitu. Atau mau menyimpan apa ya, nilai misalkan, nilai mahasiswa, ya bolehlah pakai ini ya. Karena ini nilainya lumayan menjangkau untuk nilai, kan paling sampai 100 ya. Kemudian tidak ada nilai negatif juga kan. Nah, kalau byte tidak ada nilai negatif. Kemudian ada short in. Short in juga panjangnya 1 byte. Tapi di sini ada sign ya. Ini disebut sign. Sign bertanda. SIGNED ya, sign bertanda. Jadi dia sebenarnya ukurannya sama seperti byte, tapi dia karena bisa minus, jadi minus 128 sampai dengan 127. Nah, integer sendiri itu 2 byte. 2 byte artinya 16 bit. Jadi jangkauan nilainya sebanyak 2 pangkat 16. 2 pangkat 16, tapi karena ada negatifnya, maka ini bagi 2 ya. Separuhnya negatif, separuhnya positif. Kemudian ada word. Word juga 2 byte. Word ini unsigned. Unsigned. Sama seperti integer, jangkauannya 2 pangkat 16, tapi dia tidak ada minusnya. Kemudian long in. Long in di sini panjangnya 4 byte, ya, lebih panjang lagi, artinya 4 kali 8 32 bit ya, 2 pangkat 32. Di sini dia tipenya sign, ya, bertanda. Jadi ada negatifnya. Perlu diketahui teman-teman bahwa kalau seandainya teman-teman cari nanti di Google ukuran memori dari integer, itu sebenarnya tidak kaku seperti ini ya. Tidak kaku seperti ini. Ini umumnya. Tapi bisa lebih dari ini karena apa? Bergantung dari prosesor yang digunakan dan berapa bit compilernya. 32 bit atau 64 bit gitu ya. Kalau 32 bit ya bisa ya umumnya seperti ini. Tapi kalau misalkan pakai prosesor dan compilernya itu 64 bit, ya artinya kan prosesornya harus mendukung 64 bit dulu gitu ya. Prosesornya mendukung 64 bit dan compilernya yang diinstal adalah 64 bit. Integernya ini bisa jadi 4 byte. Jadi nambah. Integernya 4 byte, wordnya 4 byte, kemudian login-nya 8 byte. Gitu. Nah, contoh penggunaan integer ya. Misalnya kita akan menggunakan suatu variabel bernama jumlah di sini. Dan nilai yang akan dikandungnya tidak lebih dari 255 misalnya gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan tipe data byte. Kenapa repot-repot ya? Misalkan kenapa repot-repot kenapa nggak pakai aja integer semuanya gitu ya? Kenapa harus ini dipikirkan, ini pakainya byte, yang ini pakainya long in. Kenapa nggak hajar aja long in semua atau integer semua gitu? Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan ya masih membuat data sederhana lah ya, hanya menghitung luas segitiga atau apa gitu, masih belajar ya boleh saja. Tapi kalau misalkan sudah nanti teman-teman membuat program yang beneran gitu ya, di mana data yang diolah itu banyak gitu ya, itu akan berpengaruh pada pemrosesannya gitu kan. Itu akan memakan memori yang lebih banyak. Kemudian pemrosesannya ngambil dari secondary storage ke RAM. Belum lagi nanti waktu manipulasi aritmatika pengolahan datanya, aritmatikanya gitu ya, atau apapun operasi yang dilakukan itu kan memakan size RAM. Semakin besar size data variabel atau variabel-variabelnya, ya maka RAM-nya juga resource yang dibutuhkan lebih banyak gitu. Resource yang dibutuhkan lebih banyak, time execution-nya lebih banyak gitu ya. Ingat kemarin pemrograman yang baik itu kan salah satunya adalah execution-nya itu cepat dan resource yang digunakan sedikit.
Oleh karena itu, sebaiknya tipe data yang digunakan itu dipikirkan. Kalau misalkan tidak butuh sign dan yang data yang dikandung tidak lebih dari 255, maka tipe data byte ya cukup, seperti itu ya. Nah, seperti ini tadi deklarasikan dulu ya, var, kemudian identifiernya ini jumlah, ini tipenya byte. Kemudian ini bagian tadi badan program tadi ya, di antara begin dan end. Jadi ini kalau dijalankan jumlah kita simpan nilainya sama dengan 200. Kalau dicetak di write line ini dijalankan, maka di layar akan dicetak nilai jumlah sama dengan 200. Itu ya maksud program ini. Kemudian tipe data berikutnya adalah real. Kalau tadi integer untuk bilangan bulat, maka real digunakan untuk angka desimal atau pecahan. Khusus untuk konstanta ya, nilai konstanta numerik real itu berkisar dari 1 kali 10 pangkat minus 38 sampai dengan 1 kali 10 pangkat plus 38. Ya. Nilai konstanta numerik real menempati memori sebesar 6 byte, yaitu kalau konstanta. Kalau variabel bagaimana? Tadi sama seperti integer ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi real ini juga ada banyak variannya sama seperti integer tadi. Ada single, double, extended. Ya. Real itu sendiri jangkauannya tergantung prosesor dan compilernya berapa bit. Kalau misalkan 64 bit bisa 8 ya, jadi seukuran double. Kalau misalkan 32 bit, maka ukurannya adalah 4 byte, seukuran single. Gitu. Nah, single itu range-nya segini, 1,5 kali 10 pangkat minus 45 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38. Jadi bisa 7 sampai 8 digit di belakang koma. Kalau double bisa sampai 15 sampai 16 digit di belakang koma. Itu berarti double itu lebih panjang lagi gitu ya dari single. Nah, contoh ya, misal kalau misalkan kita menghitung luas segi 3 gitu ya, kan alas kali tinggi per 2 gitu kan, ada pembagian di situ, maka bisa jadi luasnya kan ada koma-komanya ya, maka kita akan lebih cocok kalau luasnya itu tipenya adalah real gitu. Boleh alas dan tingginya integer atau lebih tepatnya byte gitu, tapi luasnya karena nanti akan berkoma, maka kita pakai tipe datanya adalah real. Jadi sesuai dengan kebutuhan tipe datanya. Berikutnya ada tipe data karakter. Jadi nilai data karakter berupa karakter yang ditulis di antara tanda petik tunggal. Misalnya seperti ini ya. A, tanda seru, 5. Nah, ini walaupun 5 ini adalah angka, tapi karena dia diapit petik tunggal ini, maka ini dianggap karakter. Nah, penggunaan variabel untuk menyimpan data tipe karakter harus dideklarasikan dengan tipe char. Seperti ini ya. Jadi, karakter, ini namanya ya, identifiernya karakter, tipenya adalah char. Nah, misalkan kita simpan A gitu ya, di dalam variabel karakter ini, maka yang dicetak ini adalah karakter tersebut sama dengan A. Kemudian string. Kalau tadi karakter itu hanya satu karakter, kalau string itu urut-urutan dari karakter ya. Atau lebih tepatnya kata gitu ya, urutan dari karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Bila karakter petik merupakan bagian dari string, maka dapat ditulis dengan menggunakan 2 buah petik tunggal berurutan. Jadi misalkan petiknya itu misalkan Jumat gitu ya. Jumat ada petiknya sendiri bagian dari string, maka dipetik lagi gitu pakai 2 buah petik tunggal berurutan. Nilai data string akan menempati memori sebesar banyaknya karakter stringnya ditambah dengan 1 byte. Gitu. Jadi misalkan ada 6 karakter, maka memorinya jadi 7 byte. Gitu. Bila panjang dari suatu string di dalam deklarasi variabel tidak disebutkan, maka dianggap panjangnya adalah 255 karakter. Contohnya seperti ini ya.
kita punya tanggal, hari, dan pasaran. Ini variabel dengan tipe data string. Nah, di sini dideklarasikan ini. Tanggal ini panjangnya 10 karakter. Hari ini panjangnya 6 karakter ya. String panjangnya 6. Ini kurung di antara kurung siku ini menunjukkan panjangnya. Pasaran string 6. Ini juga menunjukkan panjangnya. Nah, kalau ini tidak dideklarasikan panjangnya ini, ya, maka defaultnya panjangnya adalah 255 karakter. Di mana itu akan memboros memori tadi ya, sekali lagi. Jadi, lebih baik kita deklarasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada tipe data boolean. Boolean itu artinya dia menyimpan 2 buah nilai saja. Tipe data yang hanya menyimpan 2 buah nilai, yaitu true dan false. Ya. Kita dapat mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe boolean dan mengisi variabel tersebut dengan nilai true atau false. Tipe data ini tidak dapat dioperasikan ke dalam bentuk aritmatika. Jadi nggak bisa kita tambah kurang kali gitu ya. Tapi nanti ada operasinya sendiri. Untuk boolean ada operator boolean. Gitu. Contohnya ini variabel lagi. Ini tipe datanya boolean. Gitu ya. Nah, ini lagi hanya bisa kita isi true atau false. Nah, ini kalau kita cetak, nilai lagi sama dengan true. Gitu ya. Lalu ada tipe data pointer. Suatu pointer adalah suatu variabel yang berisi alamat di memori. Nah, beda tadi dengan yang integer, real, karakter, string, dan boolean, itu kan menyimpan sebuah nilai, skalar gitu ya. Kalau suatu pointer, itu isinya adalah alamat justru ya, alamat di memori. Jadi pointer itu menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dengan kata lain, pointer akan menunjukkan letak dari suatu data atau suatu variabel itu di memori di mana letaknya. Ya. Untuk mendefinisikan pointer, kita gunakan karakter sisipan petik ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah variabel P, misalkan kita kasih nama P di sini. P itu isinya adalah 900. Posisinya di memori, alamatnya ya adalah ini ya, 1001. Nah, ini petik P itu kalau kita cetak, isinya adalah alamatnya si P tadi, 1001. Jadi dia bukan isinya bukan nilai tapi alamat si P gitu. Nah, si pointernya P ini adalah pointernya P. Jadi ini variabel P, ini adalah pointernya P. Pointer P ini sendiri di memori ada sendiri alamatnya gitu ya. Di sini dia alamatnya adalah 3366. Nah, itu adalah pointer. Kemudian tadi ada istilah ordinal ya. Istilah ordinal yang termasuk ordinal tadi adalah integer, karakter, boolean gitu ya. Kemudian yang user define itu enumerations atau enumerated tadi ya. Kemudian subrange. Nah, apa itu ordinal yang dimaksud ordinal di sini? Jadi tipe data ordinal didasarkan pada konsep urutan. Yang termasuk tipe data ordinal adalah ini. Jadi tipe data ordinal itu mempunyai 4 karakteristik sebagai berikut. Nilai dari tipe data ordinal mempunyai nilai yang berurutan. Jadi ada beberapa fungsi standar pada ordinal. Yang pertama ada fungsi ord. Itu digunakan untuk menghasilkan nilai urutannya. Fungsi pred itu digunakan untuk menghasilkan nilai urutan sebelumnya, gitu ya, predecessor pred untuk urutan sebelumnya. Kemudian fungsi ini successor ya, singkatan dari successor untuk menghasilkan nilai urutan sesudahnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita punya karakter A ini ya. Kalau kita pakai ord, maka bila program ini dijalankan, itu akan mengeluarkan hasilnya adalah 65. Jadi 65 itu apa? 65 itu artinya urut-urutan A itu dalam angka itu di urutan berapa gitu, A besar. Dapatnya dari mana 65 ini? 65 ini adalah dari kode ASCII ya. American Standard Code for Interchange Information ya. Kalau saya nggak salah, nanti coba teman-teman cek lagi kepanjangan dari ASCII. Jadi itu adalah standar, kode standar yang mengkonversikan karakter, simbol itu jadi angka itu berapa gitu ya. Karena kan sebenarnya di balik layar itu kan semuanya adalah angka-angka gitu kan, angka-angka binary kan.
Nah, jadi ini kalau dikonversikan jadi angka itu berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan ordinal. Jadi semuanya itu integer, karakter, boolean, atau yang didefinisikan user itu bisa dikonvert jadi angka, jadi urutan. Itu yang ordinal, hanya yang bisa hanya yang ini saja yang tertentu. Jadi A ini kalau dipanggil pakai fungsi ord gitu ya. Oh, urutannya di 65, A besar ya, A besar. Kemudian dipanggil predesesornya B, misalkan predesesor B itu apa sih? Nah, maka keluar A. Suksesor C apa sih? Keluarlah D. Tuh. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi karena sifatnya adalah ordinal. Mereka itu berurut-urutan gitu ya. Tipe data yang konsepnya berdasarkan urutan. Nah, itu tadi mengenai tipe data. Nah, kalau sudah tahu variabel itu tipe datanya apa, sekarang tinggal mau diapakan gitu kan? Mau dioperasikan menjadi apa, seperti apa. Nah, untuk mengoperasikan itu kita butuh operator. Pertama ada assignment operator. Untuk menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel, ya, dapat digunakan assignment operator, yaitu titik 2 sama dengan. Misal tadi kita mau menyimpan luas sama dengan panjang kali lebar, maka di Pascal itu penulisannya adalah titik 2 sama dengan. Assignment operator bisa berbeda-beda ya antar bahasa pemrograman. Ada yang langsung sama dengan saja, ada yang pakai tanda panah seperti itu ya. Kalau di Pascal pakai titik 2 sama dengan. Lalu ada operator aritmatik. Operator aritmatik disebut dengan binary operator karena digunakan untuk mengoperasikan dua buah operan. Operannya dapat berbentuk konstanta, bisa juga variabel gitu ya. Operator ini digunakan untuk operasi aritmatika yang berhubungan dengan tipe data integer dan real. Jadi ada kali, ada div, ada bagi gini ya. Ada mod, tambah kurang. Kalau kali ya perkalian biasa, bintang ini perkalian biasa, bisa antar real, antar integer atau real kali integer boleh. Kalau div ini untuk pembagian bilangan bulat. Ini bisa berbeda-beda ya. Di bahasa pemrograman lain bisa jadi beda. Yang div dan bagi ini ya, slash ini. Pembagian bilangan bulat jadi integer dengan integer. Kemudian kalau yang ini kalau mau membagi bilangan real pakai ini, tapi integer dengan integer juga bisa pakai ini. Kalau mod atau modulo itu menghasilkan sisa hasil bagi. Jadi misalkan 3 mod 2, maka sisanya 1 gitu ya, sisa hasil baginya. Kemudian tambah dan kurang. Jadi ini khusus untuk di Pascal, ya, khusus untuk di Pascal, dia hanya bisa di integer dan real. Kenapa saya bilang hanya di Pascal? Karena di bahasa pemrograman lain kita bisa aja menambahkan string gitu. Ya. Ya, bisa saja menambahkan string. Lalu operator relasional. Operator relasional itu digunakan untuk membandingkan hubungan antara dua buah operan. Hasilnya adalah boolean. Jadi operannya boleh apa saja, tapi hasilnya adalah boolean, yaitu true atau false. Contohnya seperti ini. Nah, ini operator-operatornya ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan, not equal, pakainya ini. Ini di Pascal, sekali lagi ya. Sekali lagi ini di Pascal, operator relasional. Yang ini, yang not equal ini, kalau di bahasa pemrograman lain, ada yang penulisannya tanda seru sama dengan, gitu. Nah, itu operator relasional. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Apakah A lebih dari B? Gitu ya. Nanti hasilnya bisa true, bisa false. Apakah C kurang dari 54? Apakah X lebih dari sama dengan 16,8? Gitu ya, cara bacanya ya. Bisa true, bisa false. Dan seterusnya. Apakah karakter A tidak sama dengan N? Nah. Kemudian ada operator boolean atau operator logika. Itu hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua buah operan boolean. Perhatikan di sini, kalau yang tadi operannya bisa apa saja. Kalau yang operator logika, operannya harus boolean. Nanti hasilnya juga boolean.
Kalau teman-teman pernah belajar logika matematika ya, nah sama. Ini operator boolean itu sama seperti di logika matematika. Ada not atau negasi, and atau conjunction, or atau disjunction, kemudian XOR atau exclusive disjunction. Tipenya boolean dan hasilnya adalah boolean. Contoh penggunaannya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misal ini kita punya variabel A, tipenya adalah boolean, ya. Kemudian kita operasikan di sini A ini nilainya pertamanya adalah sama dengan false, gitu ya. Kemudian kita timpa nilai A ini dengan sama dengan not A. Kok bisa tahu si Pascal not ini? Ya itu tadi karena kan reserve word-nya Pascal, dia tahu kalau not itu artinya operator yang ini, operator boolean yang negasi gitu. Kemudian kalau dicetak ini hasilnya maka sama dengan false, dinegasiin. Kalau misalkan nilai A-nya false, maka yang ditampilkan adalah true, gitu ya, true. Kalau A-nya tadi true, maka yang ditampilkan adalah false. Kemudian contoh penggunaan operator AND. Kalau AND ini ya, kalau ini dijalankan, maka yang dicetak di layar adalah yang ini true, yang ini false, ini false, ini false ya. Masih ingat ya? Kalau conjunction itu true dan true adalah true, selebihnya adalah salah, false. Kemudian contoh penggunaan operator disjunction ya, disjunction atau or. Di sini kalau dijalankan ini potongan program ini ya, maka yang ditampilkan di layar ini adalah true, ini juga true, ini juga true, ini adalah false. Untuk or, false dan false, false, selebihnya adalah true. Kemudian exclusive or atau XOR, ini kalau kita jalankan potongan program ini, maka true dan true itu true, false dan false itu true, yang berbeda ini false gitu ya. Jadi harus dua-duanya false atau dua-duanya true, selebihnya false. Seperti itu penggunaan operator boolean atau logika. Nah, berikutnya adalah operator bitwise. Bitwise operator ini digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Jadi cara kerjanya mirip dengan operator logika tadi ini ya. Tapi kalau operator logika ini kita membandingkan antara dua operan. Kalau di sini yang dibandingkan adalah bit per bit gitu. Nah, jadi operator ini digunakan untuk operannya integer dan outputnya integer juga. Tuh ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi tergantung tipe datanya apa tadi ya. Operator apa yang bisa digunakan gitu. Jadi tidak bisa main hajar aja operatornya mau dipakai yang mana. Tadi tergantung tipe datanya apa. Misal kita punya integer A dengan nilai 60, kemudian integer B dengan nilai 13. Maka dalam binary A ini adalah 0011 1100. B dalam binary ada 13 tadi ya, dalam binary adalah 0000 1101. Jadi operator bitwise-nya kan sama tadi seperti yang operator boolean ya, ada not, and, or, negasi gitu ya. Nah, ini contohnya kalau penggunaan yang A dan B atau A and B gitu ya, dan B. Yang dibandingkan adalah bit-bitnya ini. 0 dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan 0, 1 dengan 0. Nah, artinya yang sama sifatnya seperti yang tadi ya. True dan true maka true. True di sini adalah 1. 1 dan 1 adalah 1. 1 dan 1 hasilnya 1. Yang 01 jadi 0, 00 jadi 0, 10 jadi 0, 10 jadi 0, 00 jadi 0, 00 jadi 0. Bagaimana dengan ini A atau B? Kalau A atau B yang 00 jadi 0, selebihnya 1 gitu kan. Sifatnya sama seperti yang tadi or yang di operator boolean gitu. Yang terakhir adalah negasi A. Negasi A maka ini 1100 00 11. Dikembalikannya ya, yang 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian ini dikonvert kembali menjadi integer.
gitu ya. Hasilnya kan integer juga. Nah, itulah output akhir dari operator bitwise. Ini dikonvert jadi desimal lagi, ini dikonvert jadi desimal lagi, ini juga seperti itu. Jadi operatornya sama, not, and, or, XOR, kemudian ada shift left, kemudian ada shift right. Seperti itu. Itu digunakan kalau yang not pembalikan tadi dari bit 1 jadi 0. Kalau n dua buah elemen bit per bit tadi yang true ya, sama-sama true, or sama kalau yang or false dan false atau 0 dan 0 jadi 0 gitu ya, selebihnya 1. XOR kalau XOR yang sama-sama 1 atau sama-sama 0 itu jadi 1, selebihnya 0. Kalau shift left itu digunakan untuk menggeser atau shift sejumlah bit ke kiri dengan nilai bit 0. Jadi disisipin 0-nya gitu ya. Sejauh berapa. Kalau shift right juga digeser ke kanan, disisipkan nilai 0 gitu ya, sejauh berapa bit. Nah, tadi kan operatornya ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Kalau misalkan digunakan dalam waktu yang bersamaan, ya misalkan kita membuat operasi aritmatika 5 tambah 3 kali 2 bagi 10 misalkan gitu ya, modulus 6 misalnya. Itu yang dieksekusi yang mana dulu sih gitu ya, urut-urutannya. Nah, jadi ada urut-urutan prioritas dari operator itu. Urutan yang paling tinggi adalah negasi, gitu ya. Kemudian baru kali bagi div, mod, and, gitu ya, dan operator bitwise yang ini. Kemudian ini dan seterusnya gitu ya. Ini yang operator relasional tadi ya. Nah, sampai dengan yang terakhir adalah or, else, and then. Nah, demikian penjelasan mengenai pengenalan sintaks dasar tadi ya, khususnya pada Pascal. Kemudian tipe data dan operator khususnya di Pascal. Teman-teman silakan coba, boleh dianalisis kira-kira kalau potongan program ini dijalankan outputnya apa gitu ya. Outputnya apa yang dihasilkan atau yang dicetak di layar apa. Yang pertama ini, kemudian yang kedua. Atau boleh juga dijalankan di compiler juga boleh. Kemudian ada ini nomor 3, 4, dan 5. Dicoba-coba dulu, nanti saat sesi Zoom kita diskusikan ya.